I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Menelah buku siswa, buku, guru, silabus, dan RPP kelas. Rendah. A. Buku guru dan buku siswa. 1. Buku guru. Salah satu perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya adalah adanya buku siswa dan buku guru yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat sebagai buku wajib sumber belajar di sekolah. Sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam kurikulum 2013, peserta didik dipacu untuk mencari dari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini. Guru dapat memperkaya dan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam. 2. Buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai paduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku siswa bukan sekedar bahan bacaan, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan dan dengan tujuan agar dapat terselenggaranya pembelajaran kontekstual, artinya siswa dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang dialaminya. Berikut ini dijelaskan peran dan fungsi buku siswa yang dapat dirinci sebagai berikut. A. Paduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. B. Penghubung antara guru, sekolah, dan orang tua. C. Lembar kerja siswa. D. Hasil kerja siswa dapat dimanfaatkan dalam penilaian. E. Media komunikasi antara guru dan siswa. F. Sebagai kenangan-kenangan rekaman pembelajaran untuk siswa. 3. Analisis buku siswa dan buku guru. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis buku adalah sebagai berikut. A. Kesesuaian isi buku dengan SKL, KI, dan KD. B. Kecukupan materi. C. Kedalaman materi. D. Kebenaran materi. E. Kesesuaian pendekatan yang digunakan. F. Kesesuaian penilaian. B. Silabus. 1. Pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus juga merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk 1 SK dan KD. 2. Langkah-langkah penyusunan silabus. Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. C. RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 1. Pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih.
Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna. Maka, guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. 2. Langkah-langkah penulisan RPP. A. Menuliskan identitas mata pelajaran. B. Menuliskan standar kompetensi. C. Menuliskan kompetensi. D. Indikator kompetensi. E. Merumuskan tujuan pembelajaran. F. Materi ajar. G. Alokasi waktu. H. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. I. Merumuskan kegiatan pembelajaran. J. Menentukan media, alat, bahan atau sumber belajar. K. Penilaian hasil belajar. Sekian materi dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next video.